Saudara, pemerintah mengimbau agar warga tetap beribadah dari rumah selama bulan Ramadan. Kita terhubung dengan pengurus besar Nahdlatul Wathon Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak TGB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibrahim dan seluruh pemirsa. Baik, Pak TGB memasuki bulan Ramadan di tengah pandemi Corona, tentu banyak sekali imbauan-imbauan dan juga anjuran yang disampaikan oleh pemerintah Pak TGB. Bagaimana sebetulnya Pak TGB umat muslim di Indonesia ini harus memaknai bulan Ramadan di tengah pandemi Corona? Ya, pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada kita semua, ya, selamat menikmati keberkahan bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini membawa kebaikan untuk kita semua, termasuk untuk bangsa kita. Nah, terhadap imbauan pemerintah, dalam Islam itu ada satu kaedah ta'atu ulil amri. Jadi seruan-seruan pemerintah yang baik itu wajib untuk diikuti. Apalagi dalam hal yang terkait dengan pandemi Corona ini, sebenarnya sudah ada himbauan juga dari para ulama kita dan juga dari para ilmuwan. Jadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk mengikuti anjuran-anjuran itu untuk kemaslahatan dan keselamatan bersama. Ya, tentu banyak sekali masyarakat Pak TGB yang harus melewatkan tradisi-tradisi yang kerap ditemui di bulan Ramadan, yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ibadah juga di bulan Ramadan harus dijalankan dari rumah seperti tarawih. Banyak yang rindu melaksanakan sholat tarawih, menikmati suasana tarawih bersama di masjid. Ini bagaimana kita saat ini harusnya berbeda, artinya harus tarawih di rumah untuk keamanan, keselamatan juga Pak TGB. Ya, sama seperti Ibrahim, saya dan kita semua ya, kita memang rindu untuk datang ke masjid dan kemudian melaksanakan tarawih sebagaimana Ramadan-Ramadan yang lalu. Cuman saya ingin menyampaikan satu hal ya, bahwa memang ada keprihatinan sekarang dan ya ada keresahan yang mungkin di dalam hati kita. Tapi saya mengajak kita untuk pertama ya tetap mensyukuri ya datangnya bulan suci Ramadan, kita masih sehat walafiat. Dan yang kedua, sesungguhnya hal-hal yang terpenting dalam Ramadan itu masih dapat kita laksanakan. Jadi tarawih masih bisa, dan yang paling utama tentu melaksanakan kewajiban puasa, mengaji dan semua hal yang baik-baik. Memang karena situasi pandemik kita perlu membuat beberapa adjustment, ya, penyesuaian, termasuk dalam masalah tradisi melaksanakan salat tarawih. Dan satu hal Ibrahim, bahwa dalam hukum Islam itu sebenarnya Rasul SAW pernah tarawih di masjid, pernah juga di rumah. Jadi di dua tempat itu tidak masalah. Ya, Pak TGB, bagaimana sebetulnya umat muslim harus bisa lebih khusyuk, karena di tengah pandemi Corona tentu pikiran berkecamuk, bagaimana ada kekhawatiran masyarakat, namun mereka juga harus tetap khusyuk selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apa yang ingin Anda bagi Pak TGB? Ya, mungkin juga hikmah Allah ya, bahwa ketika COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita, Ramadan kemudian datang. Nah, Ramadan itu kan kesempatan kita juga untuk kontemplasi, memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta, sekaligus juga mengasah solidaritas kepada sesama. Jadi hal-hal yang sifatnya spiritual, kembali kepada diri kita, kembali bicara dengan hati kita, muhasabah, introspeksi, itu memang harus kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kalau tadi Ibrahim menyampaikan situasi sekarang ini meresahkan, saya pikir kalau kita kembali kepada hakikat Ramadan, kesempatan untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam Al-Quran itu ada satu ungkapan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita semakin dekat kepada Sang Pencipta, itu akan melahirkan ketenangan dalam hati kita. Bulan Ramadan juga Pak TGB tentu kerap digunakan untuk meningkatkan silaturahmi kepada saudara-saudara, komunikasi kembali. Tentu ini yang juga dimanfaatkan setiap bulan Ramadan. Namun anjuran tidak mudik, bahkan yang kerap dilakukan bulan Ramadan ketika buka puasa bersama itu meningkatkan silaturahmi. Bagaimana ajakan Anda, imbauan Anda Pak TGB kepada umat muslim di Indonesia? Ya, sebenarnya esensi dari silaturahmi itu kan dapat kita lakukan dengan banyak medium.
Dan sekarang ini walaupun berjarak, ya seperti Ibrahim dengan saya, kita bisa video call ya. Bisa kalau tidak video call juga bisa saling telepon, bertukar kabar, tidak harus berjumpa. Apalagi dalam situasi yang memang mengharuskan kita untuk sabar. Jadi saya ingin mengajak kita semua ya bahwa sikap kita, kedisiplinan kita pada hari-hari ini itu menentukan bagaimana kita ke depan. Dan menurut saya ketika bicara Ramadan juga, Ramadan itu kan esensinya mengokohkan kesabaran. Jadi yuk kita sabar, kita ikuti tuntunan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk untuk menyesuaikan diri dengan tradisi kita yang biasanya setiap akan lebaran atau pada saat lebaran itu mudik, ya saat ini kita tahan diri dulu. Ya, Ini untuk keselamatan kita semua. yang meyakinkan juga tentu kita ingin mendapatkan pencerahan yang meyakinkan karena bicara soal mudik, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluarga. Namun untuk kali ini kita belum tahu sampai kapan kita bisa bertemu dengan orang tua, dengan keluarga di kampung halaman. Pak TGB, sebagai penutup juga, apa yang ingin Anda sampaikan kepada umat Muslim di Indonesia? Sambut Ramadan itu dengan kesyukuran. Kemudian seluruh panduan-panduan kesehatan untuk keselamatan kita semua itu kita ikuti dan kita pedomani. Kemudian untuk silaturahim kita bisa mencari cara yang lain, menyesuaikan dengan keadaan kita pada saat ini. Sekali lagi, kedisiplinan kita pada hari-hari ini itu menentukan bagaimana keadaan kita sebagai satu bangsa pada masa-masa yang akan datang. Baik, kami juga ingin bertanya Pak TGB soal anjuran pemerintah untuk membayar zakat di awal bulan Ramadan. Ini untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu terutama di tengah pandemi corona. Bagaimana Anda melihat imbauan dan juga anjuran ini Pak TGB? Iya, kalau zakat mal itu kan memang sepenuhnya ya terserah kepada sang muzaki ya. Itu kalau zakat mal. Ya kalau zakat mal saya mau dahulukan ya itu adalah merupakan keleluasaan bagi saya dan itu bagus sekali. Misalnya kalaupun harta saya belum sampai 1 tahun ya untuk misalnya harta perdagangan tapi saya dahulukan saya mengeluarkan tentu tidak masalah. Kemudian kalau zakat fitrah pun itu sebagian ulama juga ada yang berpandangan bahwa ketika masuk Ramadan sudah boleh ditunaikan. Jadi menurut saya karena memang banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan, siapapun di antara kita yang memang sudah wajib untuk menunaikan zakat mal, silahkan segera ditunaikan. Dan kalau yang ingin mendahulukan zakat fitrah di awal Ramadan, menurut pandangan ulama yang membolehkan juga silahkan dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Termasuk bagaimana kita akad zakatnya Pak TGB soal harus menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, apakah juga tidak apa-apa seperti skemanya transfer atau juga penyalurannya secara tidak langsung? Iya, jadi esensi zakat itu kan dapat kita tunaikan dalam keadaan apapun. Teknisnya bisa menyesuaikan. Dengan transfer, dengan banyak sekali ya, medium yang bisa kita pakai sekarang, kita bisa menunaikan itu dengan jauh lebih mudah dibanding masa-masa yang lalu. Baik, artinya dengan kemudahan, dengan era digital, masyarakat tentu akan lebih mudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tapi juga tetap mengikuti anjuran pemerintah, Pak TGB ya? Ya, Ibrahim nggak ada yang kurang dari Ramadan kita tahun ini. Kita hanya perlu membuat sedikit penyesuaian, dan itu insya Allah tidak akan mengurangi ya, kemuliaan dan keafdolan dari bulan Ramadan kita. Termasuk sholat id juga diimbau tidak dilaksanakan di masjid, ini tidak dilaksanakannya sholat id juga bagaimana? Karena tentu banyak sekali yang bertanya-tanya, merasa kurang tentunya ibadah kita di bulan Ramadan tidak ditutup dengan sholat id, Pak TGB. Ya, ini termasuk yang saya sampaikan tadi. Seperti masalah tarawih ya, yang sunnah muakkadahnya itu sholat tarawihnya. Adapun tempatnya itu bisa menyesuaikan. Demikian pun sholat id itu sunnah muakkadahnya itu adalah sholat idnya. Mau kemudian dilaksanakan seperti kalau dalam keadaan yang biasa itu di lapangan ya seperti itu. Tetapi ketika keadaan tidak biasa dilaksanakan dengan cara yang lain. Jadi esensi sholat idnya bisa terlaksana, esensi tarawihnya bisa terlaksana. Hanya
perubahan tempat saja, penyesuaian. Karena kita memang membutuhkan penyesuaian itu untuk kemaslahatan kita bersama. Baik. Tidak ada alasan turun semangat menghadapi Ramadan di tengah pandemi corona, Pak TGB ya? Oh iya, bahkan ini tantangan untuk menambah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Pak TGB, ada lagi yang ingin Anda sampaikan tentu untuk memompa semangat kita, giroh kita, kehusyuan kita nanti dalam menghadapi bulan Ramadan, Pak TGB? Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan kembali bahwa salah satu predikat Ramadan itu syahrus sabri, bulan kesabaran. Nah, salah satu implementasi yang paling nyata adalah kita menahan diri pada Ramadan ini termasuk dari melaksanakan apa yang selama ini biasa kita lakukan. Tradisi-tradisi yang memang baik. Tapi karena situasi seperti ini, yuk sama-sama kita tahan diri. Dan ingat bahwa Rasul sampaikan bahwa kita semua ini kal jasadil wahid. Jadi punya tanggung jawab kolektif. Keselamatan saya adalah keselamatan saudara saya. Keselamatan saudara saya juga tanggung jawab saya. Jadi kalau kita berpikir secara kolektif ini, insya Allah tidak terasa berat keadaan yang ada ini dan kita bisa beribadah dengan khusyuk, insya Allah. Baik, Alhamdulillah semoga umat muslim di tanah air bisa menyambut bulan Ramadan dengan ibadah yang khusyuk meskipun di tengah pandemi corona. Terima kasih Pak TGB telah berkenan bergabung sama kami di Kompas Petang. Sehat selalu untuk Pak TGB. Terima kasih Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi saudara, kami akan kembali dengan informasi polisi membubarkan kerumunan warga yang mendatangi rumah Gubernur Kalimantan Timur untuk mengantre sembako. Sesaat lagi. Masjid Agung Jawa Tengah melakukan pantauan hilal awal Ramadan dari Menara Al Husna. Kami hadirkan sesaat lagi di Kompas Petang.